Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa pada mata kuliah statistik. Materi kita kali ini adalah korelasi koefisien P dan korelasi koefisien kontingensi. Kedua bahasan ini merupakan bagian terakhir dari perkuliahan statistik pendidikan pada semester 6. Oleh karena itu, simak baik-baik materi terakhir ini agar saudara dapat memahami lebih jelas terkait dengan penerapan dalam sebuah penelitian. Baik, kita mulai perkuliahan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah korelasi koefisien P atau disebut juga dengan P coefficient correlation. Nah, teknik korelasi P ini adalah salah satu teknik analisis korelasi yang dipergunakan apabila data yang dikorelasikan itu merupakan variabel diskrit. Variabel diskrit itu sama saja dengan diskrit murni yang berupa nominal itu atau nominalnya. Nah, berikut ini merupakan rumus yang kita gunakan untuk menganalisis sebuah data menggunakan koefisien P, yaitu buka kurung AD dikurangi BC dibagi akar dari A plus B, A plus C, B plus D, C plus D, gitu ya. Apa yang dimaksud A, B, C, D ini? Nah, mari kita praktikkan dalam sebuah penelitian secara real, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah contoh data yang dianalisis menggunakan koefisien korelasi koefisien P. Nah, contohnya adalah dalam suatu penelitian ingin diketahui apakah ada korelasi antara kegiatan mengikuti kursus bahasa Inggris oleh sejumlah pelamar kerja dengan keberhasilan penerimaan pegawai di perusahaan swasta. Sebut saja dengan X gitu ya nama perusahaannya. Nah, ini setelah diketahui datanya di lapangan itu menunjukkan data yang seperti ini. Nah, ini ada kolom status ya. Statusnya mengikuti kursus bahasa Inggris, tidak mengikuti kursus bahasa Inggris. Adapun hasilnya ini diterima bekerja di perusahaan X, tidak diterima bekerja di perusahaan X. Nah, gitu. Jadi cara membacanya apabila seseorang itu mengikuti kursus bahasa Inggris, diterima bekerja di perusahaan X itu sebesar 20. Nah, adapun orang yang mengikuti kursus bahasa Inggris yang tidak diterima bekerja di perusahaan X adalah sebesar 25. Nah, adapun orang yang tidak mengikuti kursus bahasa Inggris diterima di perusahaan X itu sebesar 20. Jadi sama saja mengikuti datanya mengikuti kursus ataupun tidak sama-sama 20. Nah, sedangkan orang yang tidak mengikuti bahasa Inggris, yang tidak mengikuti kursus bahasa Inggris itu tidak diterima di perusahaan tersebut sebesar 35 orang. Kemudian 45 ini adalah total dari yang mengikuti kursus bahasa Inggris. 55 ini adalah total atau jumlah dari orang yang tidak mengikuti kursus bahasa Inggris. Ini jumlah yang diterima di perusahaan X adalah 40, adapun yang tidak diterima adalah 60. Total semua subjek itu adalah 100 atau N sama dengan 100. Nah, kalau kita kembalikan pada sebuah rumus koefisien P, nah berarti A, B, C yang dimaksud di sini adalah ini. Nah, kita membutuhkan bentuk tabel yang seperti ini ya datanya. Jadi kita akan memberi A
itu adalah 0,20, B adalah 20, C adalah 25, dan D adalah 35. Jadi saudara perlu memberi tanda dengan menggunakan ini sebagai pengingat atau pembeda mana yang A, B, C, atau D. Nah, kita selesaikan dengan langkah-langkah menganalisis. Kalau kita telah mendapatkan data di lapangan seperti ini, kita selesaikan dengan mengajukannya dalam pada hitung ya, P statistik atau P tabelnya gitu. Nah, ini tetap menggunakan tes 2 ekor dengan taraf signifikansinya adalah 0,05. Kemudian DB itu sama dengan N, berarti 100 ya DB-nya. Nah, nilai harga kritis menurut R tabel dengan korelasi koefisien P dengan taraf signifikansi 0,05 itu adalah sebesar 0,195. Jadi R tabelnya adalah 0,195. Kriterianya adalah jika nantinya ketika telah dihitung harga nilai P statistik itu lebih besar 0,19 atau harga nilai P statistik kurang dari 0,195, maka HO-nya adalah atau hipotesisnya ditolak gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai penghitungannya. Kita mulai penghitungan. Rumusnya langsung saja seperti ini. Nah, rumus R-nya adalah AD dikurangi BC dibagi akar dari A plus B, A plus C, B plus D, C plus D. Nah, AD, A kali D itu adalah 20 kali 35. B kali C itu adalah 20 kali 25. Dibagi dari akar A. A plus B 20 kali, tambah 20 dikali A plus C itu adalah 20 plus 25. B plus D itu adalah 20 plus 35 kali C plus D, yaitu 25 tambah 35. Setelah dihitung hasilnya adalah 0,082 gitu. Sekarang kita perlu mengambil sebuah keputusan setelah kita mendapatkan R hitungnya ya. Nah, keputusannya adalah sebagai berikut. Karena harga nilai P statistik ya, P statistiknya 0,082 gitu ya, itu dianggap lebih kecil dari nilai R tabel, yaitu R tabelnya 0,195, maka HO diterima. Bagaimana interpretasinya gitu atau penafsiran hasilnya gitu, bahwa data atau keputusan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara keikutsertaan kursus bahasa Inggris dengan hasil yang mereka capai dalam penerimaan pegawai di perusahaan X. Nah, mudah sekali bukan caranya kita menghitung sekaligus membaca hasil dari data yang telah kita peroleh. Gitu. Kita dengan begini kita akan memudahkan kita dalam mengambil sebuah kesimpulan kalau telah mendapatkan sebuah keputusan. Kita tidak perlu susah-susah untuk menginterpretasi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan yang kedua adalah korelasi koefisien kontingensi. Namanya aja kontingen ya, berarti nanti pasti ada hubungannya dengan kontingen. Nah, korelasi koefisien kontingensi itu adalah sebuah teknik
menganalisis korelasional bivariat, itu yaitu yang dua buah variabel yang dikorelasikan itu adalah berbentuk kategori atau gejala ordinal. Apabila variabel itu hanya terbagi menjadi dua kategori dan kedua kategori itu sifatnya diskrit itu terpisah menjadi dua kutub atau kelompok yang ekstrim gitu ya. Maka selain menggunakan teknik analisis korelasional koefisien kontingensi, dapat pula dipergunakan teknik analisis korelasional koefisien P. Nah, namun apabila kategori itu lebih dari dua buah, maka teknik analisis korelasional koefisien P tidak dapat diterapkan di sini. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana data yang bisa diterapkan atau yang bisa dianalisis menggunakan korelasi koefisien kontingensi melalui sebuah contoh. Namun sebelumnya, saya akan menunjukkan rumus korelasi koefisien kontingensi. Nah, dalam kotak ini merupakan rumus koefisien kontingensi atau kita sebut C ya. Itu adalah akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat plus N gitu. Nah, ini maksudnya bukan X kuadrat nilai X dikali nilai X gitu, bukan, namun untuk mencari X kuadrat ini ada rumusnya gitu, yaitu sigma FO dikurangi FT kuadrat dibagi FT. Jadi nanti nilai X ini bisa dimasukkan ke dalam rumus yang ini gitu. Nah, dari rumus itu kemudian diubah menjadi P dengan rumus adalah C dibagi akar 1 min C kuadrat. Mudah sekali ya, rumusnya sangat sederhana jika kita telah menemukan kedua ini. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana korelasi koefisien kontingensi ini diterapkan dalam sebuah data. Contohnya adalah sebuah penelitian seperti ini. Dalam suatu penelitian ingin diketahui korelasi antara motivasi belajar dengan sarana belajar yang dimiliki. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data di lapangan menunjukkan hasil yang termuat dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel yang berisi data motivasi belajar dan sarana belajar. Jadi dihubungkan, ada korelasinya enggak antara kesediaan sarana belajar di sekolah atau di mana gitu dengan motivasi belajar. Gini cara membacanya. Sarana belajar lengkap itu motivasi belajarnya adalah besar. Itu terdapat 20 orang siswa. Nah, ketika sarana belajarnya lengkap, yang motivasi belajarnya sedang itu adalah sejumlah 14 orang siswa. Yang motivasinya kecil itu adalah 12. Sehingga di total adalah 46. Nah, adapun sarana belajar yang cukup, motivasi belajarnya besar itu adalah sejumlah 32 orang siswa, sedang 41 orang siswa, kecil 31 orang siswa, dan di total adalah 104. Sarana belajar yang kurang, motivasi belajarnya tetap besar, itu adalah hanya 10 orang siswa. Yang sedang itu adalah 10 orang siswa, sedangkan yang kecil itu adalah 30 orang siswa. Di jumlah ada 50 orang siswa. Sehingga total besar motivasi belajarnya sangat besar itu adalah 62, sedang 65, kecil 72. Sehingga di total adalah N200.
Nah, kita tetap menghitung dengan DB. DB adalah sama dengan N. N-nya adalah sebesar 200. Nah, nanti jika harga kritis menurut R tabel dengan 0,05 dB-nya, tes 2 ekor di taraf signifikansinya 0,05, tes 2 ekor, dB-nya 200 adalah 0,138. Ini yang tertera dalam kontingensi tabel. Nah, kriterianya nanti jika harga nilai P statistik lebih besar dari 0,138 atau harga nilai P statistik kurang dari 0,138, maka HO ditolak. Oke, untuk membuktikan kriteria ini, mari kita mencoba menghitung data, pengolahan data itu melalui sebuah contoh tabel. Gitu ya. Nah, saudara perlu membuat tabel yang seperti ini nantinya. Ini adalah selnya atau jumlah barisnya ya yang ada di tabel yang atas tadi. Kemudian tabel FO, tabel FT, tabel kolom FT itu rumusnya adalah CN kali RN dibagi N. Kemudian kolom FO kurangi FT, kolom FO kurangi FT kuadrat, dan kolom FO dikurangi FT kuadrat dibagi FT. Nah, sekarang kita ke FO. FO ini adalah nilai dari masing-masing data ini tadi ya. Masing-masing data ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke, jumlahnya nanti ada 39. Nah, kita mulai yang pertama. FO ini adalah 20-nya. 20 ini berarti yang besar ya, motivasinya besar, kemudian sarananya baik. Sarannya baik atau apa ya? Sarananya lengkap gitu. Nah, sarananya lengkap dan motivasinya besar itu adalah sejumlah 20. Kita hitung FT-nya, caranya adalah 62. 62 ini adalah jumlah dari ke bawah ya, jumlah dari sarana belajarnya. Kemudian dikali 46. 46 ini adalah jumlah motivasi belajarnya, jumlah siswa yang termotivasi, kemudian dibagi N-nya adalah 200. Sama dengan 14,26. Kemudian FO ini dikurangi FT. Nah, berarti 20 ini dikurangi 14,26. Hasilnya adalah 5,74. 5,74 kuadrat itu adalah hasilnya 32,9476. Kemudian dibagi nilai FT yaitu 14,26, hasilnya adalah 2,310491. Begitu caranya ya. Kemudian sampai seterusnya dihitung secara keseluruhan sampai dengan sel 9. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah semua satu persatu dihitung ya, mulai dari sel 1 sampai dengan 9, kemudian kita total ke bawah, N-nya adalah 200, N ini adalah 200, kemudian X kuadratnya adalah 18,46956 gitu. Jadi saudara dengan memasukkannya dalam tabel ini sekaligus telah memasukkan rumus yang atas tadi ya sebelum kontingensi. Jadi nilai ini sudah masuk gitu. Jadi ketika kita memasukkan nilai ini ke dalam rumus ini, kita sudah bisa secara langsung memasukkan.
Oke, kita masukkan nilai C, yaitu akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat plus N. Jadi X kuadratnya adalah 18, kita ambil dari tabel ini, nilainya dimasukkan sini, kemudian dibagi lagi X kuadrat plus 200. Hasilnya adalah diakarkan, kemudian hasilnya adalah 0,291. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus kontingensi. Nah, rumusnya adalah C, karena kita telah menemukan hitungan C dibagi akar 1 min C kuadrat. C yang kita hasilkan adalah, yang telah kita hitung di sini, adalah 0,291 dibagi akar dari 1 min 0,291 kuadrat. Diakarkan, kemudian hasilnya adalah 0,304. Setelah kita ketahui, kita lihat dalam perbandingan dari tabel yang menunjukkan sebuah keputusan bahwa Pi statistik, ya, ini atau Pi hitungnya itu adalah 0, maaf, ini bukan Pi ya, tapi kontingensi. Kontingensi yang hitung itu adalah 0,304, itu lebih besar dari nilai tabel, yaitu 0,138. Maka HO-nya ditolak. Nah, kalau HO-nya ditolak, berarti penafsiran kita adalah, atau kita memberikan makna terhadap keputusan ini, bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara motivasi belajar dengan sarana belajar yang dimiliki siswa. Nah, semakin lengkap sarana yang dimiliki, itu semakin tinggi pula motivasi belajarnya. Baiklah, kedua korelasi ini setidaknya bisa membekali saudara untuk menganalisis sebuah data yang dihasilkan melalui korelasi gitu. Nah, baiklah, untuk memenuhi tugas dalam korelasi ini yang meliputi, yang telah kita bahas adalah ini, yang sebelumnya telah kita bahas adalah korelasi tata jenjang. Kemudian kali ini kita membuat dua korelasi sekaligus, yaitu koefisien Pi dan koefisien kontingensi gitu. Nah, untuk melengkapi tugas-tugas untuk berlatih saudara, nah ini saya memberikan kepada saudara untuk membuat rekaan sebuah data yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Saudara membuat sebuah analisis data dengan teknik korelasi tata jenjang, koefisien Pi, dan koefisien kontingensi. Nah, masalah penelitian dan data yang diperoleh bersifat fiktif namun tetap rasional. Silakan saudara menyusun secara individu bagaimana menghasilkan sebuah data penelitian yang fiktif namun tetap rasional, ya, tetap masuk akal. Kemudian silahkan saudara menganalisisnya menggunakan teknik korelasi tata jenjang, koefisien Pi, dan koefisien kontingensi. Ini merupakan latihan kita ke-11, 12, dan 13 gitu. Baiklah, nanti jika saudara belum memahami, silahkan berkomentar dalam memberi tanggapan dalam kolom komentar. Terima kasih, semoga saudara diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.